Kemudian Junjung Bui, Hotel Junjung Bui dibakar karena apa? Karena saat itu para pejabat, para artis dari Golkar berada di sana. Itu jadi sasarannya. Nah, kenapa jadi seperti ini? Next. Nah, ini apa ini? Masjid apa dulu ini? Masjid Nur dulu lah. Kejadiannya waktu itu di Masjid Nur yang di pasar lah. Nah, iya. Nah, ini makam masal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Apa? Ketika kita sondingkan dengan wawasan kebangsaan kita. Ustadz Mutasar nanti dilihatilah anunya lah, waktunya kalau kepanjangan di. Bangsa Indonesia itu adalah multikularis. Agamanya, kemudian sukunya, rasnya, bahasanya. Apa bedanya suku dan ras? Suku bersuku-suku, kalau ras? Iya, ras itu adalah semacam, maaf, misalnya ada yang orang Papua kan fisik keturunannya, turun-temurunnya. Nah, terlihat kan? Kalau orang mana lagi ada terlihat saudara-saudara kita yang terlihatnya, oh ini pasti ini orang anu nih, orang Maluku, ini pasti orang ini, orang Makassar. Nah, seperti itu. Ada terlihatnya seperti itu. Karena multikulturalis ini, makanya perlu ada persatuan dan kesatuan. Ini kita sudah paham. Sejak ETK, sejak SD, SMP, SMA, S1 sudah diberikan. Tapi yang jadi pertanyaan kita adalah implementasinya bagaimana agar kita bisa menjadikan Indonesia ini yang beragam-ragam menjadi satu. Itu yang terpenting. Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami sempat ngobrol sama Ustadz Fatur ini. Kalau guru-guru kada tahu nih Ustadz Yahya terlalu banyak Ustadz Fatur. Jadi ketika kita mengantar Ustadz Fatur ke bandara, beliau mengikuti Mukernas, kita membicarakan ini. Hafalah semuanya lah. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, yang disebut NKRI harga mati ya. Ada yang bisa menjelaskan NKRI harga mati? Jadi NKRI harga mati itu adalah NKRI ini akan terus bertahan sampai kiamat. Bukan berarti kita bermati-mati, maksudnya adalah kita ingin agar NKRI ini adalah sampai kiamat ada terus, sama dengan kita Nurul Fikri, kita aplikasikan Nurul Fikri ini harus ada terus ya Ustadz Ajilah. Makanya kenapa ada 1000 Nurul Fikri, agar ada terus, ada dan ada. Nah, bertahan atau tenggelam, ya Bu Susi, tenggelamkan. Nah, jadi kita adalah bertahan dan bergerak. Next, Pancasila. Pancasila sudah kita tahu dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Ini dari segi, saya berpendapat seperti ini. Waktu itu ada Gubernur Lemhanas, beliau hanya ada waktu 2 jam. Beliau sudah bicara-bicara dengan gubernur kita menyatakan bahwa Kalimantan Selatan khususnya tidak akan ada niatan untuk memisahkan diri. Itu janji beliau. Beliau bersyukur sekali, artinya Kalimantan tidak. Lalu beliau baru dilantik Pak Jokowi Februari 2022 ini. Nah, beliau beragama Nasrani. Kita tidak bicara ini. Ketika beliau menyampaikan juga bahasa teroris dan sebagainya, beliau mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa Islam. Padahal waktu itu ingin bertanya, kenapa selalu Islam yang di? Iya, selalu Islam. Nah, tapi sekali lagi dalam suatu kelembagaan seperti ini, agama memang kita tidak terlalu dibicarakan. Pancasialisasi. Tapi intinya adalah ketika orang sudah menjalankan Pancasila, berarti orang itu sudah benar. Sama seperti kita ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, otomatis kita sudah melaksanakan implementasi Pancasila. Jadi ulun bertanya, waktu itu beliau mengatakan ini, apa logonya Lemhanas. Logonya Lemhanas ini ada di sini bintang Nur Cahaya. Ini bintang kecil nih, bintang kecil Nur Cahaya. Artinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ulun bertanya,
Berarti ketika adanya ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak ada tempat bagi komunis, tidak ada tempat paham yang tidak percaya Tuhan di Indonesia. Beliau menyatakan iya. Iya. Lemhanas didirikan pada tanggal 20 Mei 1965 oleh Bung Karno. Menilik sejarah Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, terjadi apa di Oktober? September, G30 SPKI. Padahal Lemhanas sudah dibentuk. Padahal sudah ada ini, tandanya ini. Tapi ada komunis. Kemudian saya tanyakan lagi, Bapak, menurut Bapak dari kacamata Lemhanas, apakah Indonesia saat ini dalam keadaan baik-baik saja? Beliau mengatakan, tidak. Kita harus waspada, karena Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu beliau sendiri yang mengatakan. Oh, berarti kita harus waspada. Jelas kata beliau. Kita sebagai umat Islam selalu berprasangka baik karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi dari segi mata hukum, ketahanan, kita harus waspada. Sama dengan Nurul Fikri, kita baik-baik saja Sapatur. Kita harus waspada. Apa yang membuat kita waspada? Oh, PPDB kita ini perlu kita tingkatkan lagi, karena dengan adanya PPDB berarti akan berkolaborasi dengan jumlah ini, nah seperti itu. Jadi ada aplikasi, ada yang perlu kita turunan dari kita belajar ini. Kita harus waspada kata beliau. Jangan menganggap semuanya aman-aman saja. Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Nah, ini wajib dihafal oleh guru PPKN. Siapa di sini guru PPKN? Yang diamanahi, mohon angkat tangannya. Oh, belum ada ya guru PPKN? Oh, walas SD PPKN. Nah, ini harus, apalagi sekarang akan dicanangkan, guru PPKN harus mengikuti Lemhanas. Jadi anggota dewan yang jadi Lemhanas, ASN yang jadi akan ikut Lemhanas. Karena mereka ingin mensatukan. Jadi Lemhanas ini tugasnya adalah memberikan pendidikan, pengkaderan agar cinta kepada Indonesia. Makanya slogan kita, siapa kita? Indonesia. Kita seperti itu. Kalau kita kan siapa kita? Nurul Fikri. Nah, di sana kita Indonesia. Jadi Indonesia. NKRI harga mati. Itu selalu yang disampaikan. Kebetulan yang mengisi kita adalah semua dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Ada 4. Itu yang menjadi juri kita juga saat presentasi. Nilai religiusitas, nilai kekeluargaan. Nah, itu salah. Nilai keselarasan, kerakyatan, keadilan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa ini undang-undang? Sebagai hukum dasar. Jadi sumber hukum tertinggi. Norma hukum. Nah, ini otomatis bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, warga negara, dan penduduk di NKRI. Maksudnya, penduduk di NKRI itu adalah siapa yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dia negara asing, ketika dia berada di Indonesia, maka dia harus mengikuti norma-norma yang berlaku di negara kita. Teorinya seperti itu. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum. Ini ulun sampaikan sebagai pengetahuan lah. Kalau untuk lebih jelasnya nanti ada filenya. Nah, NKRI adalah wadah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote yang merupakan tanah air yang bersumber dari NKRI, kesatuan wilayah, persatuan bangsa, dan kemandirian. Selanjutnya ini Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu dua Ika. Toleransi, keadilan, gotong royong, kerjasama, solidaritas, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, kepedulian, dan produktivitas. Saya senang yang di sini. Toleransi. Oh, Guru Nurul Fikri toleransi. Karena kita satu frekuensi. Beda. Ketika kemarin kami tanyakan, sekarang lagi musimnya LGBT. Apa? Hak asasi manusia. Saya senang dengan jawaban Profesor Dr. Insinyur Bondan Tiara Sopian MSc. Beliau mengatakan, toleransi jangan kita hubungkan dengan akidah. Kalau akidah kita melarang,
Tidak bisa kita bertoleransi. Nah, kemarin itu juga ada pertanyaan dari satu orang kolonel jenderal. Beliau bertanya, ada suatu keluarga yang sedang merayakan Natal. Nah, ketika itu beliau mengatakan, apakah kalian akan berkunjung? Nah, jadi kemarin teman-teman mengangkat ya. Ada yang tidak mengangkat termasuk saya. Ditanya beliau, kenapa? Tidak bertoleransi kah? Tapi jawabannya adalah, saya menjawab karena memang di wilayah saya tidak ada yang tidak muslim, semuanya muslim, tidak ada yang nonis, semuanya muslim. Nah, itu jawaban. Tapi bagaimana kalau kita ada? Jawaban yang bagaimana yang kita berikan? Itu salah satu dari Lemhanas adalah tidak ada toleransi. Tapi ingat, toleransi harus kita biasakan, harus kita jaga dengan akidah kita. Jangankan untuk berkunjung dan sebagainya, mengucapkan saja, mungkin kita tidak. Karena akidah kita melarang untuk itu. Tapi selagi kita menghormati dengan cara tidak mengganggu mereka mengadakan acara kita biarkan, tidak mengganggu, sama seperti mereka tidak mengganggu kita. Keadilan, di Nurul Fikri apakah keadilan? Kita mencoba untuk adil. Kenapa? Keadilan ini adalah bukan berarti sama, tapi sesuai dengan proporsinya. Tidak bisa kita samakan. Yang JP-nya misalnya 24 dengan JP-nya 32. Kita nyatakan keadilan. Nah, jadi sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Menuntut keadilan, tapi kita lihat juga proporsi kita. Selanjutnya nilai gotong royong. Sudah. Apakah luntur gotong royong kita? Nah, itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi selama di sana dari jam 7 sampai ke rumah maghrib, itu bicaranya, oh kalau ke Nurul Fikri ini apa yang perlu kita aplikasikan? Apa yang perlu kita soundingkan? Selanjutnya solidaritas, oke, kejujuran pasti, kepercayaan iya, tanggung jawab iya, kepedulian iya, produktivitas iya. Jadi Lemhanas ingin agar warga negara Indonesia ini perlu produktivitas. Orang-orang yang produktivitasnya sampai apa? Umur berapa? Kalau di dakwah tidak ada yang namanya kita, oh umur seini, karena dakwah kita sampai kita menutup mata. Tapi kalau di sini apa produktivitas kita? Nah, diharapkan yang mengikuti itu adalah orang-orang yang bisa menjadikan agen perubahan untuk meningkatkan produktivitas kita, terutama untuk wawasan kebangsaan. Nah, ini implementasi nilai-nilai kebangsaan dari keempat sumber ini kita hubungkan dengan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Ini nggak bisa terbaca, sebentar. Siapa yang kenal Sultan Adam? Pangeran Antasari? Wasaka? Apa kepanjangan Wasaka? Wajah sampai ke putih. Itu adalah kearifan lokal kita, wajah sampai ke putih. Haram menyerah. Nah, jadi di sini kata beliau, lamun tanah banyu kita, kahada hendak dilincai urang, jangan bercakut papadaan. Nah, pertama, kalau daerah kita tidak mau diambil orang, diincar orang, jangan kita sesama kita saling berkelahian. Kami sama Abila, sama suami menonton Pangeran di Ponorogo. Pangeran Sudirman. Kita ada durasinya 2 jam. Habis itu coba lihat di Pangeran Sudirman itu. Siapa yang menjadi musuh utama kita? Bangsa kita sendiri. Belanda, saya tahu di mana Pangeran Sudirman. Dia di hutan, akan saya tunjukkan. Coba tergopoh-gopoh kita. Berlari dengan Belanda menunjukkan ini loh Pangeran, ini Jenderal Sudirman, ini loh. Bayangkan. Artinya ada musuh dalam selimut, ada musuh di dalam kita. Yang jadi permasalahannya adalah musuh ini tidak terlihat. Kalau terlihat kita bisa, kamu musuh ya, tapi ini tidak. Bagaimana dengan sekolah kita? Apakah ada musuh dalam selimut? Apakah ada musuh yang diam-diam ingin menghancurkan Nurul Fikri? Saya Nurul Fikri. Sekalinya musuh, nah itu. Lamun hendak tulak menyaman, baikat hati ditali sindak, jangan sampai mati paharatan
apa ini ya, maaf, paharatan buka, matilah kita di jalan Allah. Coba lihat, Pangeran Antasari. Kalau ada musuh jangan tunggang langgang, hadapi. Kalaupun kita mati dalam keadaan jihad di jalan Allah, bukan menjadi munafik. Kita berjuang siap. Ketika maju, belakang aja gin. Bedah hulu aja. Nah, seperti itu. Bedah hulu aja gin, Ustaz Aji, bedah hulu aja gin, Ustaz Pator. Ya, karena tembak berdua tuh. Nah, bisa. Badalas pagat urat bulu, lamun menyerah kahada. Kada jersidin, kada menyerah. Nah, ini pangeran kita. Ada kearifan lokal. Jadi kemarin disondingkan dengan kearifan lokal. Jadi kearifan itu adalah ketika ilmu dan amal kita sondingkan. Kita tahu ada ilmunya, kita amalkan. Itu yang disampaikan oleh Rektor UIN Antasari ketika memberikan materi. Haram dijamah Walanda, haram diriku di penjara, haram negeri dijajah, haram menyerah wajah sampai ke putih. Apa yang kita sondingkan dengan Nurul Fikri? Haram kita untuk tidak berjuang. Jangan sampai Nurul Fikri tenggelam. 140 yang ada di sini itu luar biasa sudah. Cukup untuk membangun Nurul Fikri. Apa kata Bung Karno? Oh iya. Kumpulkan pemuda-pemuda, aku akan menggerakkan dunia. 10 pemuda, ini 140 sampai ke surga kita menggerakkannya. Amin. Nah, siap menjadi warga negara yang baik. Lalu apa implementasinya warga negara yang baik? Contoh di sini Ustadz Margono, warga negara yang baik dengan kearifan lokal, selalu memakai sasirangan. Jadi kemarin ulun tanyakan kepada pemateri, sebagai guru, apa implementasi sederhana saja agar anak-anak kita cinta kebangsaan? Pertama, kata beliau, tetap tidak meninggalkan makanan-makanan khas daerah kita. Wadai, cucur, cincin, wadai-wadai yang jadi orang Banjar itu wadai-wadai datu, nah itu kan, itu lah lempeng. Boleh kita memakan yang Korea-Koreaan, kata Papa, tapi jangan tinggalkan. Apalagi kita kenalkan pejuang-pejuang kita, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau luar biasa sekali. Kenalkan dengan anak-anak didik kita. Ini nakai pejuang nakai. Dari beliaulah lahirlah ulama-ulama besar yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, yang ada di Bangil. Lewat menantu beliau yang bernama Usman. Beliau waktu itu ke Mekah, beliau menikahkan anak beliau dengan seorang ulama, sementara di Banjarmasin, di Martapura, dinikahkan juga dengan seorang laki-laki dan melahirkan banyak anak. Setelah karena beliau punya ilmu yang luar biasa, kafaahnya bagus, maka diputuskan bahwa jamnya sama, harinya sama. Ternyata yang sah itu adalah yang di Mekah. Nah itu ceritanya kita ceritakan. Kemudian gotong royong apa lagi? Ini ada gotong royong. Kita lihat ketika gotong royong itu adalah pernikahan di kampung-kampung khususnya hulu sungai. Sebulan sebelum pernikahan sudah mencari kayu. Habis itu apa lagi? Mencari bani-bani dikumpulkan, itu gotong royong. Ketika haul guru sekumpul, semua membuka tenda-tenda. Itu salah satu apa? Kearifan lokal kita. Adanya gotong royong. Itu yang harus kita lestarikan. Selanjutnya apa lagi? Contoh-contoh kita, kepedulian kita. Orang Banjar ini peduli benar. Ketika kemarin ada banjir, berapa donasi yang kita dapatkan? Nah, cepat, geraknya cepat. Selanjutnya apa lagi? Kejujurannya, memuliakan guru. Jadi kemarin ditanya, kenapa? Ya, ada yang bertanya, kenapa jadi haul guru sekumpul itu banyak? Lalu kemarin Ulun ada kesempatan untuk menjawab, Ulun bilang, guru sekumpul banyak memiliki murid. Dan kearifan lokal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banyak yang memuliakan guru. Memuliakan kan kita kepada beliau? Memuliakan. Itu, karena kita memuliakan itu, makanya banyak yang seperti itu. Tapi kan, katanya, berserakan sampah-sampah. Jadi kita jawab lagi, setelah acara itu kita bergotong royong membersihkannya. Kita tidak kita tinggalkan. Memang sampah itu di saat ada berjalan terlihat, tapi setelah itu kan kita rapikan. Nah, seperti itu. Ini mungkin yang dapat Ulun sampaikan, bahwa sebenarnya banyak sekali dinamika 3 hari berada di sana.
Ketika kita mengikuti pelatihan, yang kita lihat itu bukan hanya materinya, tapi siapa yang menyampaikan. Kita akan melihat di sana, apakah mereka adalah orang yang, maaf tadi yang ada sekuler atau bagaimana, nah seperti itu. Kenapa demikian? Kalau materi ini tepat pada orang yang tepat, insya Allah kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Tapi kalau sampai tidak tepat, maka akan terpisahlah antara Pancasialisasi dengan Islamisasi. Itu yang kita khawatirkan. Kita harus bisa menyaring materi-materi ini. Bagus ini materi ini, semuanya bagus sekali. Tapi tetap ada ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dilepaskan dari adanya Tuhan. Dan kita percaya siapa yang berjuang? Ulama-ulama kita tidak bisa dilepaskan dari itu. Tapi sekali lagi karena kita adalah multikultural, kemudian berbagai agama dan sebagainya, maka ada semacam materi-materi yang harus kita sesuaikan. Okay. Ada yang mengatakan tentang toleransi ini, mudah-mudahan kita bisa memahami arti sebuah toleransi yang bagaimana. Saat ini kita memang berada di satu frekuensi, teman-teman semua satu frekuensi, aman. Tapi nanti ketika kita dihadapkan di luar sana, bagaimana kita bijak untuk bisa memahami, berperilaku, dan berbicara. Diam bukan berarti mengiyakan. Nah itu. Jadi mungkin ada sesuatu nanti yang membuat kita, oh ini kita berbeda, oh ini kita berbeda. Tapi kita sampaikan dengan cara yang ahsan. Ini yang ulun pelajari selama 3 hari, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan terima kasih juga kepada Yayasan Nurul Fikri yang memberikan kesempatan 3 hari full untuk tugas ini. Mudah-mudahan nanti diberi kesempatan lagi 7 hari dirindam. Bismillah. Makanya Mei Juni mempersiapkan fisik semuanya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pin Lemhanas. Oke? Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja lah, Kak. Mungkin 10 menit lah. Oke. Baik, tentu saja luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah Maya tadi tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Saya sedikit seperti saja. Indonesia itu adalah multikultural ya, yang tentunya di dalamnya ada agama, suku, ras, dan juga bahasa. Dan juga Indonesia terdiri dari 4 pilar bangsa, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya dari apa yang disampaikan beliau tentang kearifan lokal kita Kalimantan Selatan, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, baik, saudara yang ada mau bertanya terkait wawasan kebangsaan bisa kita ada 2 kesempatan saja. Mungkin satu saja yang saja itu prajurit beliau. Pertama mungkin dipesan lah. Jadi mulai sekarang kalau siap-siap praktek sudah. Oh. Ya, itu digoreng sama aja. Terus itu turun badan nanti. Iya benar kalau dia punya. Ini pertanyaan atau mungkin pertanyaan ya. Sebenarnya ya kalau orang Islam ini jadi sebenarnya kalau orang Islam yang jujur ya, yang benar agamanya ya, insya Allah damai sebenarnya. Tapi ini apakah tidak akan mengerti? Ini yang memicu ini sebenarnya orang-orang kota sebenarnya. Memang mereka itu paham ya ini. Yang 17 ini ya, 23 Mei ini dibikin memang sudah diatur mereka, di setting sudah. Dan yang dari yang Islam katanya, ini juga di sini juga karena ada di seluruh orang-orang agamanya tadi kurang. Nah, awal memang sudah penyakit masyarakat sudah kekurangan bahan makan lah. Orang-orang yang ada baik juga, akhirnya mereka terlibat. Padahal kalau orang-orang yang benar-benar paham dengan agama, tidak akan terjadi seperti itu. Mereka tak ketenaannya aja, tempat-tempat aja karena lokasi itu kan dari samping benar. Nah, mungkin apakah mereka juga menyampaikan seperti itu? Yang disalahkan sepertinya kita mau disalahkan Islam terus. Padahal kalau yang benar, insya Allah aman dunia ini. Sebenarnya mereka
yang negara-negara. Tapi ya benar, kita harus ikut mengalir. Kalau tidak nanti kita nanti betul. Iya, ini benar itu kan. Karena nanti ada pemateri kita yang khusus untuk ini saja. Sudah nanti antum dapat materi yang tidak dari kita menyesuaikan dengan program ini. Ada katanya paham mengerti dengan Pancasila, beliau hafal. Tapi saya tidak bisa menyampaikannya. Mungkin pertanyaan saya tadi itu, adakah dari materi ini yang menyampaikan kalau itu tadi masalahnya adalah mungkin kita ya, mungkin silakan menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja saja. Inggih. Iya, terima kasih Ustaz Jai. Belum berdirilah. Oke. Ya, jadi memang kearifan lokal yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warganya ramah tamah. Merasalah warganya ramah tamah. Tasopian orang Banjarmasin ramah tamah lah. Ramah tamah. Memang sudah diindikasikan memang adanya oknum-oknum yang memang sudah men-setting ini. Karena memang perpolitikan pada waktu itu. Intinya apa yang dikatakan Ustadz Jenny memang benar ya, adanya yang memang sudah terpola struktur. Nah, sedangkan kita kan orang kita nih kan, apalagi kalau misalnya orang Kalimantan Selatan, orang Banjar, Bejelarus, Pak Jela, kita tidak pernah ada sedikit pun gil di hati ini prasangka yang tidak baik. Kita menganggap semua orang sama, wallahu alam ya di sana. Tapi ingat, setiap ini nanti ada pertanggungjawabannya. 1997 ini sebentar lagi kita ini menolak lupa, kata mahasiswa, menolak lupa, jangan sampai ini terjadi lagi. Oke. Jadi memang benar ya, nanti Ustadz Jai ini juga akan mendapatkan ilmu ini. Beliau akan ke Jakarta 5 hari ya Pak Jai. Oh, nah beliau akan dikirim ini rencananya. Sudah siap tapi ada bisa ternyata persyaratannya banyak juga. Jadi memang setiap dari kita ASN, guru PPKN, dosen, hukum, semuanya memang harus mendapatkan wawasan kebangsaan ini. Mungkin itu Ustadz Jai. Boleh, Baik, satu lagi nanti dari Ustazah yang mau bertanya. Kalau kesempatan dulu Ustazah. Ada Mas Ustazah? Ada? Kita hitung sampai 3, kalau ada kita tunjuk Ustaznya. 1, 2, 3. Ustaz yang ada bertanya silahkan. Atau cukupkan saja lah. Ada? Kalau nggak ada kami tutup. Cukup ya? Cukup, baik. Ustaz-ustazah untuk materi kita cukupkan. Terima kasih kepada Ustazah Maya dari PSPD yang sudah menyampaikan. Boleh satu Ustaz? Iya. Statement closingnya adalah, ayo kita kuatkan kesatuan wilayah, kita eratkan persatuan bangsa, tingkatkan kemandirian bangsa, jangan bercakut kepadaan. Bercakut kepadaan itu jangan kita saling berkelahi, sujon, saling berprasangka buruk terhadap sesama kita, khususnya kita pegawai Nurul Fikri. Ya, kepada Ustadz Jai yang tadi yang sudah bertanya, ada voucher 50.000, nanti ambil di salaman. Ya. Tunggu salaman. Ada voucher 50.000. Terima kasih. Sudah kita cukupkan saja apa yang disampaikan dengan dari Ustazah Maya tadi. Wawasan kebangsaan kita tentunya, dan bagaimana nanti kita menjadi pikir yang nasionalisme ya, yang tidak terpisahkan antara nasional dan agama. Baik, NKRI harga mati, sampai mati. NKRI harga mati, sampai mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan jangan ibu Jumiah ya. Nah, yang setelah pulang sekolah jam pulangnya nanti kalau nggak salah jam 11.30 ya, bisa langsung ke wadah beliau. Tapi kalau yang anak hari Minggu bisa juga, tapi sejauh sedikit dijajangkan kan. Jangan kita di Malabar ya. Mungkin para besar Margono, mungkin jadi nanti perjalanan kau masuk Margono semua. Terima kasih atas informasinya. Thank you. Ulun berterima kasih Kak. Saya selesai kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan base stream. Ini ada tahan zona wifi-nya. Ada wifi harusnya. Apa? Kuota biasa. Ada kan? Tapi kan mau tadi dia aktif. Jangan mau. Jangan mundur. Jangan urusan aja. Biasa. Nah, kalau kita Agus,